Perkenalkan, nama saya Yersi Marcelingandun, NIM 20150029. Saya dari Prodi FKIP Biologi Universitas Kristen Artawacana Kupang. Di sini saya akan membawa materi tentang teknologi DNA rekombinan. Yang pertama, pengertian DNA rekombinan. DNA rekombinan atau rDNA adalah bentuk DNA buatan yang dibuat dengan menggabungkan dua atau lebih sekuens yang tidak akan biasanya terjadi bersama-sama. Dalam hal ini, modifikasi genetik itu adalah diciptakan melalui pengenalan DNA yang relevan ke dalam DNA organisme yang ada, seperti plasmid, bakteri, dan kode untuk mengubah sifat berbeda untuk tujuan tertentu, seperti resistensi antibiotik. DNA rekombinan adalah DNA yang mengalami perubahan karena penyisipan suatu rekomendasi yang sebelumnya tidak dapat dalam molekul DNA yang sudah ada dengan cara enzimatik atau kimiawi. Rekayasa genetik adalah serangkaian teknik untuk memodifikasi dan merekomendasi gen dari berbagai organisme yang berbeda yang juga disebut teknologi DNA rekombinan. B. Manfaat teknologi DNA rekombinan. DNA rekombinan dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, diantaranya adalah yang pertama, bidang industri. Penelitian rekayasa genetik di bidang industri sedang meningkatkan dengan cepat. Berbagai usaha yang telah giat dilakukan, misalnya yang pertama, menciptakan bakteri yang dapat melarutkan logam-logam langsung di dalamnya. Yang kedua, bidang pertanian sendiri mengusahakan tanaman-tanaman yang mampu menghasilkan pestisida. Yang ketiga, bidang peternakan telah diperoleh vaksin-vaksin untuk melawan penyakit mencret ganas yang dapat mematikan anak-anak babi. Yang keempat, bidang kedokteran. Gen-gen bagi beberapa protein yang dibutuhkan dalam bidang kedokteran yaitu pembuatan insulin manusia oleh bakteri Escherichia coli untuk pengobatan penyakit diabetes. C. Tahapan-tahapan cloning gen. Cloning berasal dari kata klon dari bahasa Yunani yang berarti tunas muda. Pada dasarnya, cloning adalah teknik. C. Tahapan-tahapan cloning gen. Cloning berasal dari kata klon dari bahasa Yunani yang berarti tunas muda. Pada dasarnya, cloning adalah teknik penggadaan gen yang menghasilkan turunan yang sama sifat, baik dari segi hereditasnya maupun penampakannya. Dari referensi lainnya, dikatakan cloning adalah penggunaan sel somatik makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Cloning pada tumbuhan. Cukup banyak DNA hewan dan tumbuhan yang sudah dikloning. Secara singkat, cloning pada sel tumbuhan, baik dari akar, batang, dan daun, bisa dilakukan dengan cara memotong organ tumbuhan yang diinginkan. Lalu kita mencari explant, mengambil selnya, dan memindahkan ke media berisi nutrisi agar cepat tumbuh. Di dalam kultur jaringan ada beberapa faktor yang mempengaruhi regenerasi tumbuhannya, yaitu yang pertama, bentuk generasi dalam kultur in vitro seperti pucuk adventif atau embrio somatiknya. Yang kedua, explant, yaitu bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan awal untuk berbanyak tanaman. Yang penting dalam explant ini adalah faktor varietas, umur, dan jenis kelaminnya. Bagian yang sering menjadi explant adalah pucuk muda, kotiledon, embrio, dan sebagainya. Yang ketiga, media tumbuhan atau disebut dalam media tumbuhan terkandung komposisi garam anorganik saat pengatur tumbuh dan bentuk fisik media. Cloning pada hewan.
Cloning hewan adalah suatu proses di mana keseluruhan organisme hewan dibentuk dari satu sel yang diambil dari organisme induknya dan secara genetika membentuk individu baru yang identik sama. Artinya, hewan cloning ini adalah duplikat yang berisi sama baik dari segi sifat dan menampilnya seperti induknya, dikarenakan adanya kesamaan DNA. Yang ketiga, cloning pada manusia. Proses cloning pada manusia sebenarnya tidak memiliki banyak perbedaan dengan bayi tabung atau infektorialiston. Dalam proses ini, sperma sang suami dicampur ke dalam telur sang istri dengan proses in vitro di dalam tabung kaca. Gambaran kasar kolonial manusia setelah sperma tumbuh menjadi embrio. Embrio tersebut dinamakan kembali ke dalam tubuh si ibu atau perempuan lain yang menjadi ibu tumpang. Bayi yang lahir secara biologis merupakan anak suami istri tadi walaupun dilahirkan dari rahim perempuan lain. Pengertian dan cara kerja enzim restriksi. Asam nukleat baik DNA maupun RNA mampu dipotong dengan menggunakan suatu enzim yaitu nuklease. Enzim nuklease yang mampu memotong RNA disebut pengertian dan cara kerja enzim restriksi. Asam nukleat baik DNA maupun RNA mampu dipotong dengan menggunakan suatu enzim yaitu nuklease. Enzim nuklease yang mampu memotong RNA disebut ribonuklease atau RNase. Sementara enzim yang mampu memotong DNA disebut deoksiribonuklease atau DNase. Beberapa nuklease hanya memotong urutan asam nukleat yang simetris atau apa pula yang mampu memotong asam nukleat yang double strand. Seleksi transforman dan seleksi rekombinan. Pada dasarnya ada 3 komunikasi yang dapat terjadi setelah transformasi dilakukan, yaitu yang pertama, sel inang tidak dimasuki DNA apapun atau berarti transformasi gagal. Yang kedua, sel inang dimasuki vektor religasi atau berarti ligasi gagal. Dan yang ketiga, sel inang dimasuki vektor rekombinan dengan atau tanpa fragmen sisipan atau gen yang diinginkan. Seleksi sel rekombinan yang membawa fragmen yang diinginkan dilakukan dengan mencari fragmen tersebut menggunakan fragmen pelaked atau disebut probe. Yang membuatnya dilakukan secara in vitro menggunakan teknik reaksi polimerasi berantai atau polymerase crescention atau disebut PCR. Penjelasan lebih rinci tentang teknik PCRI pelancakan fragmen yang diinginkan antara lain pada dilakukan melalui cara yang dinamakan hibridasi koloni. DNA rekombinan dilakukan dengan beberapa tahapan yang tercakup semua teknik, yaitu yang pertama, isolasi DNA yang diawali dengan melakukan perusahaan serta penghilangan dinding sel. Dalam proses ini dapat dilakukan secara mekanis ataupun dengan cara enzimatis. Yang kedua, pemotongan DNA dengan menggunakan enzim restriksi endoklease. Pemutusan ini dilakukan di dalam strain tentu yang bertujuan untuk mencegah agar tidak merusak DNA. Yang ketiga, tahap penyambungan DNA terdapat beberapa cara, yaitu penyambungan dengan menggunakan enzim DNA ligase dari bakteri, penyambungan DNA menggunakan DNA ligase dari sel E. coli yang telah diinfeksi dengan membakteriofag atau disebut T4 atau sering disebut dengan enzim T4 ligase. Yang keempat, tahap analisa terhadap hasil pemotongan hasil ligasi molekul-molekul DNA dengan menggunakan teknik elektroforesis. Hasil dari penyambungan ini dimasukkan ke dalam sel inang agar dapat diperbanyak dengan cepat.
Tahapan terakhir yaitu tahapan seleksi transforman dan seleksi rekombinan. Untuk membedakan antara kemungkinan pertama dan kedua, dilihat perubahan sifat yang terjadi pada sel inang. Jika sel inang memperlihatkan dua sifat marker vektor, maka dapat dipastikan bahwa kemungkinan kedualah yang terjadi. Sekian dan terima kasih.